Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, apa kabar? Sehat? Sehat ya? Ya, Ustaz juga yang berharap ini dibagi dua ya? Dibagi dua kan? Persib kan? Baik ya. Saya juga berharap ya yang di rumah juga sehat insyaallah. Baik. Ya, coba ini Ustaz mau tanya, yang terakhir sampai mana kita? Yang lihat video pembelajaran. Terakhir sampai mana? Ada yang tahu? Lihat enggak ini rekamannya? Hah? Masya Allah. Ayo dilihat enggak? Jujur aja, Ustaz enggak marah. Dilihat enggak di rumah? Kalau pagi? Hah? Kenapa? Masya Allah. Disebutin apa yang dilihat? Sebentar ya, ini Coba satu orang Ustaz minta keluarkan kertas satu lembar, dijalankan dulu absennya. Ya, ditulis dulu nanti Ustaz di kantor. Yuk, absensi satu orang yang punya kertas lembar, yang mau pahala, yang ingin berbuat kebaikan. Ayo silakan, ambil kertas lembar, ditulis dulu nama-namanya, dikelilingkan ya. Baik. Ya, ini kita ulang sekilas ya. Silakan untuk lihat bukunya ya. Ya, ini kita belajar tentang fikih. Fikih itu berkaitan tentang ibadah-ibadah ya, seperti salat contohnya, wudu ya. Di sini ya, kitab yang kita pakai adalah judulnya Meneladani Salat dan Wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Apa yang pertama di situ dikatakan? Niat dan membaca basmalah. Ya, niat dan membaca basmalah. Ingat ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan melafazkan niat. Tidak pernah mengajarkan melafazkan niat. Kalau mungkin dulu kita pernah tahu ya, guru-guru kita mengajarkan niat dengan lafaz ya, nawaitu. Sesungguhnya ini hanya pengajaran secara lafaz saja. Ya, tapi pada dasarnya itu tidak ada. Apa yang dimaksud dengan niat? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan niat? Ini saya kasih gambaran. Kalau kalian pagi bangun sebelum subuh, kalian ingin mandi. Kalian nggak bakal melafazkan niat untuk mandi, nggak. Apa yang kalian lakukan? Cari handuk, masuk kamar mandi. Itu namanya niat. Ya, sesuatu yang sengaja ingin kita lakukan. Ya, disengaja. Ya. Tanggal 11 Rabu, iya. Ustaz kira tadi ini hari Senin ya, karena kemarin habis libur, Masya Allah. Untung ingat kan, Masya Allah. Ya, jadi itu niat. Ya, sesuatu yang sengaja hendak kita lakukan. Contoh tadi adalah ketika kita hendak mandi, kita ambil handuk masuk kamar mandi. Ya, bukan ambil handuk taruh di pinggang ya kan, nutupkan aurat, salat enggak. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian membaca basmalah. Jadi pertama yang dilakukan seorang ketika hendak berwudu yaitu membaca basmalah. Cukup dengan membaca basmalah saja. Bismillah. Seperti doa apa ini? Doa makan. Ya. Apa yang kalian tahu sekarang apa? Sebelumnya doa makan. Doa makan itu cuma bismillah saja. Ya, bismillah. Sama juga seperti doa melepas pakaian. Baik. Pertama niat dan membaca basmalah. Paham di sini? Ya, jangan lagi salah ya, ketika wudu itu niat di dalam hati, kemudian membaca basmalah. Ini karena udah Ustaz beri materi, kita ulang-ulang sedikit saja. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Ya, membasuh telapak tangan. Ini telapak tangan ya.
sama punggungnya sekalian, itu diselat-selat jarinya. Kalau ada di antara kalian yang menggunakan cincin, jangan lupa untuk diputar-putar, ya, sampai ke pergelangan dari kanan. Ya, jangan lupa diselat-selat. Sebagian orang cuma disiram-siram ya. Dan ini termasuk kesalahan, termasuk yang wudunya tidak sempurna. Ada nanti keutamaannya. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia mengucapkan doa selesai wudu, maka terbukalah 8 pintu surga. Insyaallah ini luar biasa. Ya, bisa kalian lihat di kitab Bulughul Maram namanya. Kanan dulu, diselat-selat, kemudian masuk yang ke kiri. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur, kemudian istinsaq, memasukkan air ke hidung. Berkumur dengan tangan kanan. Ya, masukkan air ini dengan tangan kanan, sekalian ditarik ke hidung. Jadi mulut dan hidung menjadi satu. Ya, mulut dan hidung menjadi satu. Jadi mulut ya kumur-kumur, sekalian ditarik ke hidung. Kemudian ya sambil yang di mulut diputar-putar airnya. Berkumur. Dibuang. Kemudian yang tangan kiri menggampang kali hidung, kemudian disisihkan. Paham? Baik. Lanjut lagi. Ya, kemudian setelah niat membasuh telapak tangan, berkumur dan istinsaq. Ya, kemudian yang keempat adalah membasuh wajah. Naam, membasuh wajah. Wajah itu batasannya adalah dari tempat awal tumbuh rambut di atas ini sampai ke dagu. Ya, sampai ke dagu. Nanti kalau kalian udah tumbuh jenggot, ya kayak Ustaz, hendaknya diselat-selat. Ya, diselat-selat jenggotnya. Ya, jadi diselat-selat. Kalau lebat, ya kalian harus selat-selat. Tapi jangan disiram, bukan disiram ya, tapi dibasuh. Ya, ini batasnya adalah awal tumbuh rambut sampai ke janggut sini. Ini batasannya adalah samping-samping telinga. Ada sebagian dari wajah ke leher ya, enggak, ini bukan bagian dari wajah. Ya. Baik. Selanjutnya apa? Membasuh tangan. Ya kan? Ya, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Nah, ini juga harus dibasuh. Ya, dibasuh. Usahakan antum lewatkan satu genggaman. Ini banyak ini. Kalau kita tidak berhati-hati, sebagian orang itu tidak ada ada yang tidak basah. Dan ini pengalaman Ustaz. Ya, waktu itu pernah ditegur sama guru Ustadznya Ustadz gitu. Jadi waktu itu kami lagi wudu dan beliau ada di samping Ustadz, gitu kan. Asrar, tangan antum sebagian nggak basah, nggak kena air. Padahal itu sudah misalnya disapu sampai ke lewat. Lebih hati-hati lagi katanya. Nah, harus lebih hati-hati. Sempurnanya wudu, maka dia akan mempengaruhi sholat kita, ibadah kita yang lain, apalagi membaca Al-Quran. Ini sangat berpengaruh, ya. Tape. Ya, tangan ya sampai ke sikut kanan dulu, kemudian yang kiri. Tape. Seandainya seseorang, mohon maaf, tangannya nggak sempurna, putus sebagian, ya, apa yang hendaknya dilakukan? Basuh yang tersisa, ya. Jangan ini mentang-mentang aduh tangannya udah nggak ada lagi gitu kan, udahlah nggak usah dibasuh. Ini kan ada saudara-saudara kita yang seperti itu ya, takdir hidupnya Allah ambil tangannya, ada yang seperti itu. Sudah, Masya Allah. Belum? Oh, iya dilanjutkan. Baik, ya. Kemudian setelah tangan apa? Membasuh kepala dan kedua telinga. Ini juga sekaligus. Ya, membasuh kepala dan kedua telinga. Dan airnya ini harus antum perhatikan. Kalau wajah atau tangan yang tadi ditampung, kalau kumur-kumur ditampung. Tapi kalau untuk kepala dan telinga itu airnya adalah sisahan yang ada di tangan, bukan dalam keadaan penuh kayak gini, basah kalian. Ya, siram kayak gini basah sama jubah-jubahnya pun ikut basah nanti. Hendaknya apa dia diperhatikan, ya, yang ada di tangan dibuang, tapi jangan penuh-penuh ya, itu sifatnya mubazir juga. Ya, kalian basahkan tangan kemudian dibuang. Usap dari tempat tumbuh rambut tadi sampai ke belakang. Ini sampai ke belakang, ditarik lagi ke depan. Ya, kemudian ini tangannya dimasukkan ke. Ya, kenapa terlambat? Oh ya, silakan masuk. Ya, bilang sama perutnya jangan pagi-pagi sakitnya ya, agak maleman biar nggak terlambat. Ini ada tadi, ini dari depan,
kemudian ke belakang, baru 2 telunjuk kalian masukkan ke telinga. Ini masuk nih, dua-dua, kemudian digosok-gosok. Cukup sekali, nggak sampai 3 kali. Jadi berwudu itu minimal boleh sekali, 2 kali, maksimal 3 kali, nggak boleh lebih. Kalau lebih namanya udah mubazir, ya, mubazir. 2 kali dan maksimal 3 kali. Hah? Kalau pakai gayung, ya itu kalian tetap tuangkan airnya dan gayungnya diletak. Ini banyak ya, kadang masjid itu menggunakan apa namanya pakai gayung dia. Usahakan menggunakan air itu secukupnya saja. Ya, dilarang kita apa namanya ketika berwudu main-main air. Pesan mau bertanya, boleh nggak ketika berwudu kita berbicara? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa terlambat? Oh gitu. Insyaallah usahakan jangan terlambat lagi ya. Ya, baik kita lanjutkan. Ya, apa tadi? Boleh nggak ketika berwudu kita berbicara? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Yang nggak boleh itu bercanda, pukul-pukulan, karena sedang melakukan suatu ibadah. Berbicara boleh. Misalnya ditanya, kamu apa kabar? Misalnya gitu kan. Kita halus, alhamdulillah. Ya, kalau tanya lagi kabar balik nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah bercanda. Paham? Oke, hari ini kita masih masalah ya. Ya, selesai dari kepala, kemudian daun telinga tadi, yang terakhir adalah kaki. Ya, kaki sampai kedua mata kaki. Ya, hendaknya kalian perhatikan. Ya, masya Allah ya. Ini misalnya kaki besar nih di bawah ya. Dah, kalian siram tuh sampai kedua mata kaki. Wah, jangan lupa diselat-selat juga. Pemitnya ini sangat sering sekali orang terakhir apa? Disiram-siram. Yang penting 3 kali disiram, udah selesai. Banyak ya, banyak seperti itu. Ya, hendaknya kalau antum sudah belajar sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang tadi Ustaz katakan, ada keutamaannya. Ya, barang siapa yang berwudu dengan sempurna dengan sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka 8 pintu surga akan Allah bukakan baginya. Ini keutamaannya. Ya. Dan apa salah satu amalan Bilal bin Abi Rabbah, ketika dia setelah selesai berwudu, dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan Nabi SAW ya, ketika beliau apa namanya pergi yang melihat surga dan beliau mendengar suara terompah Bilal. Ya, ternyata amalannya adalah ketika dia sehabis berwudu dia melakukan sholat sunnah wudu. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Ya, ini luar biasa ya. Manusianya masih hidup, masih berkeliaran di bumi, tapi terompah. Antum tahu terompah? Terompah itu sendal yang terbuat apa? Dari kayu ya. Nah, zaman dulu kan sebenarnya kayak gitu ya. Ya, sendal yang terbuat dari kayu itu udah terdengar langkah kakinya di surga. Ini masya Allah. Tape ya. Masya Allah ya. Jadi hari ini kita masih mengulang ya, dari mulai apa tadi yang pertama? Ayo jangan ada yang lihat nih. Apa yang pertama tadi? Niat dan membaca basmalah. Yang kedua, ayo sambil dibayangkan kalian sedang berwudu. Iya ya, membasuh tangan sambil diselat-selat. Yang ketiga, berkumur dan istinsyaq. Ya. Yang keempat, membasuh. Yang kelima, tangan sampai ke siku. Ya, kemudian yang keenam, kepala sekaligus daun telinga, ya, sekaligus telinga. Kemudian yang terakhir baru kaki. Baik, ya. Saya rasa cukup ya kegiatan pagi kita cuma sampai 7:30. Ya. Ingat ya, mungkin yang sedikit ini kelihatannya sedikit ya, tapi apa namanya? Penting ya. Karena ini kita lakukan setiap hari, bahkan berkali-kali dalam sehari. Ya, hendak sholat. Kalian nanti kalau pagi di sini harus berwudu semuanya. Apalagi tahfidz kan harus
berwudu semuanya. Baik, ya saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.